Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Salam Pemimpin pada program BIR SP, Bincang Ringan Seputar Pengalaman. Pada program BIR SP kali ini kita akan membahas tentang berakhlak. Sebelum kita ke narasumber rekan saya akan menjelaskan terkait implementasi berakhlak pada tempat masing-masing, saya akan sedikit membahas atau mereview ulang terkait apa itu berakhlak. Kata berakhlak telah menjadi core value ASN yang telah diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Insinyur Haji Joko Widodo pada tanggal 27 Juli 2021. Berikut cuplikan pidato beliau. Dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, saya luncurkan core values ASN berakhlak dan employer branding ASN bangga melayani bangsa. Luar biasa. Core value ASN ini sangat penting. Mengapa? Karena yang pertama, melestarikan nilai-nilai dasar aparatur sipil negara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 dalam satu kesamaan persepsi yang lebih mudah dipahami dan diterapkan oleh seluruh ASN. Yang kedua, menggabungkan semua nilai-nilai yang telah disusun oleh institusi pemerintah dalam satu rujukan baku yang dapat berlaku secara umum. Yang ketiga, core value akan memberikan penguatan budaya kerja yang mendorong pembentukan karakter ASN yang profesional. Yang keempat, memudahkan proses adaptasi bagi ASN ketika yang bersangkutan berpindah ke institusi pemerintah lain. Yang kelima, menjadi unsur memperkuat peran ASN sebagai perangkat dan pemersatu bangsa. Yang terakhir, budaya kerja yang kuat akan mendorong kinerja organisasi dalam jangka panjang. Luar biasa ya. Baik, selanjutnya berakhlak itu terdiri dari tujuh unsur gagasan. Yang pertama, berorientasi kepada pelayanan. Yang kedua, akuntabel. Yang ketiga, kompeten. Yang keempat, yang kelima, loyal. Yang keenam, adaptif. Dan yang ketujuh, kolaboratif. Di mana berorientasi pelayanan yang dimaksud yaitu keinginan memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat. Akuntabel, bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan. Kompeten, terus belajar dan mengembangkan kapabilitas. Harmonis, saling menghargai dan saling peduli terkait perbedaan. Loyal, berdedikasi dan mengetapkan kepentingan bangsa dan negara. Adaptif, terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan serta menghadapi perubahan-perubahan. Dan terakhir adalah kolaboratif, yaitu membangun kerjasama yang sinergis menjadi suatu kesatuan yang luar biasa. Terima kasih. Sekarang waktunya kita akan dengarkan para narasumber akan menceritakan terkait nilai berakhlak yang telah diimplementasikan ke tempat kerja masing-masing. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Renia Salim Instansi dari PTD Puskesmas. Pada kesempatan kali ini saya ingin memaparkan penerapan berakhlakologi di PTD Puskesmas. Yang pertama yaitu berorientasi pada pelayanan, memahami kebutuhan masyarakat. Adapun di PTD Puskesmas ini yaitu terdapat program di bawah Poskamling yaitu untuk meningkatkan Puskesmas Cikini, melakukan pelayanan dengan ramah, kemudian melakukan pelayanan vaksinasi COVID-19 ke 15 desa binaan. Yang selanjutnya itu melakukan perbaikan tiada henti. Contohnya Puskesmas Cikini sedang melakukan pembangunan Puskesmas. Akuntabel yaitu melakukan tugas dengan jujur, contohnya melakukan shift sesuai dengan jadwal yang ditentukan, melakukan absensi di aboneri, dan pulang juga sesuai dengan jadwal shift. Yang kedua yaitu menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, yaitu mematikan
Contohnya mematikan keran air dan listrik ketika sudah tidak digunakan. Yang ketiga yaitu kompeten, yaitu terus belajar untuk mengembangkan kompetensi dan pengetahuan, yaitu mengikuti pelatihan dan seminar sesuai profesi. Contohnya bidan mengikuti midwifery update dan menerapkan di pelayanan kebidanan, juga membagikan hasil pelatihan tersebut kepada teman lainnya. Yang keempat yaitu harmonis, yaitu tidak membeda-bedakan orang sesuai dengan ras. Contohnya yaitu tidak memberikan pelayanan secara tidak diskriminatif kepada pasien, menghargai setiap orang tanpa membedakan senior ataupun junior. Yang selanjutnya itu selalu kompak dalam melaksanakan berbagai kegiatan. Yang kelima yaitu loyal, yaitu mengikuti apel di hari Senin, mengikuti apel di hari-hari besar, dan juga melakukan ibadah tepat waktu secara berjamaah. Yang selanjutnya yaitu menjaga privasi pasien, yaitu tidak membocorkan rahasia pasien baik tertulis, yaitu rekam medis, maupun secara tidak tertulis. Yang keenam yaitu adaptif, selalu berinovasi dan dapat mengikuti perubahan. Contoh inovasi yang dilakukan Puskesmas ini yang pertama yaitu jebol pas kambing, yaitu jemput bola pos bindu kampung keliling, yaitu memberikan pelayanan kepada masyarakat secara langsung. Yang selanjutnya yaitu ada Abang Adik Pusing, yaitu data secara integrasi ada di aplikasi tersebut. Yang selanjutnya yaitu kolaboratif, yaitu memberikan pelayanan secara kolaborasi baik dengan dokter, perawat maupun lab. Lintas sektor melakukan dengan kader desa atau kecamatan, yaitu mengadakan lokakarya mini bulanan maupun triwulan secara rutin. Demikian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syarif Hidayatullah dari Majalengka Angkatan 14 NDH 13. Hari ini saya akan membahas tugas tentang reshaping berakhlakologi yang tentunya di tempat kerja saya yaitu UPTD Puskesmas Bantarjeg. Dari yang pertama, nilai berakhlakologi yang pertama yaitu berorientasi pelayanan. Di UPTD Puskesmas Bantarjeg, dalam berorientasi pelayanan yaitu memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat, ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan serta terus melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Di UPTD Puskesmas Bantarjeg pun dapat pelayanan UGD 24 jam, rawat inap 12 kamar atau 12 bed, dan ada ponet juga. Tentunya kapanpun masyarakat membutuhkan kami akan siap memenuhi kebutuhan masyarakat tersebut dengan memberikan pelayanan yang terbaik. Nilai yang kedua yaitu akuntabel. Jadi kami mampu mengambil pilihan saat terjadi kondisi gawat darurat. Contohnya saja saat ada pasien gawat darurat yang tidak bisa dilayani di puskesmas, kami akan langsung konsultasi dengan dokter untuk merujuk pasien ke tempat atau fasilitas kesehatan yang memiliki sarana dan prasarana yang lebih lengkap untuk memberikan pelayanan terhadap pasien, contohnya ke Rumah Sakit Umum Daerah Majalengka ataupun Rumah Sakit Umum Daerah Cideres. Nilai yang ketiga yaitu kompeten. Jadi untuk memenuhi nilai yang ketiga ini, kami selalu mengikuti pelatihan untuk mengupgrade ilmu dan menambah pengalaman baru. Dengan banyaknya perubahan yang terjadi pada zaman sekarang, jadi kita harus mampu bersaing dengan lulusan terbaru untuk memberikan pelayanan terbaik bagi publik. Beberapa bulan yang lalu pun karyawan di Puskesmas Bantarjeg mengikuti pelatihan BTCLS untuk pelayanan gawat darurat dan bantuan hidup dasar. Yang keempat, harmonis. Sikap saling peduli, menerima perbedaan yang ada tanpa melihat status sosial, suku bangsa, dan agama.
sehingga membuat lingkungan di UPTD Puskesmas Bantar Rejek ini menjadi kondusif dan agama. Sehingga membuat lingkungan di UPTD Puskesmas Bantar Rejek ini menjadi kondusif dan nyaman. Rasa kekeluargaan yang begitu terasa sering ditunjukkan dengan hal-hal kecil. Karena itu dapat memperkuat sikap harmonis, contohnya menghadiri acara pernikahan, acara sunatan, ataupun berbelasungkawa jika ada salah satu dari karyawan Puskesmas Bantar Rejek ada yang meninggal dunia keluarganya. Terus yang kelima, loyal. Di UPTD Puskesmas Bantar Rejek dalam kehidupan sehari-hari selalu berusaha mengamalkan nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi negara. Yaitu dengan cara melaksanakan kegiatan ibadah sesuai agama dan keyakinan yang dianut, dapat menjaga nama baik dan rahasia instansi, serta selalu rutin melakukan pertemuan untuk membahas permasalahan yang terjadi sehingga mendapatkan hasil musyawarah yang mufakat. Yang keenam, adaptif. Jadi kita harus dapat menyesuaikan diri terhadap perubahan yang ada dan terus melakukan inovasi untuk mengembangkan kreativitas. Hal itu digambarkan di UPTD Puskesmas Bantar Rejek ini dengan mengadakan sweeping kepada masyarakat yang anak balita dan bayinya belum mendapatkan imunisasi BIAN yang terjadi di Agustus kemarin ya. Sehingga diharapkan target imunisasi BIAN ini bisa tercapai. Selain itu terdapat penambahan sumber daya manusia baru dari rekrutmen CPNS 2021 sehingga membuat sumber daya manusia di UPTD Puskesmas Bantar Rejek semakin prima. Yang ketujuh, kolaboratif. Jadi Puskesmas Bantar Rejek ini tidak bisa sendiri ya, harus melakukan kolaborasi dengan sektor lain seperti pemerintahan desa, kecamatan, kepolisian, dinas pendidikan, dan unsur-unsur terkait untuk mendukung setiap kegiatan pada masing-masing instansi sehingga selain membuat acaranya berlangsung sesuai harapan, dengan berkolaborasi ini juga mampu mempererat silaturahmi di mana sebagai makhluk sosial kita tidak bisa berdiri sendiri dan tentunya membutuhkan bantuan orang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Destian Wulandari ingin memaparkan ASN berakhlak di Puskesmas Jatiwangi. Yang pertama, berorientasi pelayanan. Dari yang saya amati, Puskesmas Jatiwangi setiap harinya selalu membenahi diri agar pelayanan semakin baik. Sebelumnya memang pernah ada komplain terkait menunggu terlalu lama untuk diperiksa karena pencarian kartu rekam medis terlalu lama. Tetapi saat ini pembagian tugas sudah dibagi dengan baik, sehingga pasien sudah tidak lagi menunggu terlalu lama untuk diperiksa. Kemudian dalam melayani pasien, petugas juga menerapkan 5S, yaitu senyum, salam, sapa, sopan, santun. Kemudian yang kedua, akuntabel. Dari yang saya amati, Puskesmas Jatiwangi mempunyai sikap jujur dalam menjalani tugasnya dan teliti dalam melakukan pemeriksaan terhadap pasien maupun dalam hal lainnya. Petugas mempunyai rasa tanggung jawab atas pikiran, perbuatan, dan keputusan yang dibuat. Pegawai juga datang dan pulang kerja tepat waktu, serta melakukan absen online dengan siap bonteri. Kemudian yang ketiga, kompeten. Dari yang saya amati, petugas Puskesmas Jatiwangi terus meningkatkan pengetahuannya dengan mengikuti seminar atau workshop. Contohnya saja, ada perawat yang mengikuti pelatihan tentang BPJS. Kemudian setelah perawat tersebut selesai mengikuti pelatihan, perawat tersebut membagi pengalaman dan ilmunya kepada perawat yang lainnya. Kemudian harmonis. Dari yang saya amati, pegawai Puskesmas Jatiwangi melayani pasien tanpa membeda-bedakan status sosialnya dan selalu siap menolong teman maupun pasien dengan ikhlas. Kemudian loyal. Dari yang saya amati, pegawai Puskesmas Jatiwangi mempunyai sikap loyal terhadap instansinya, terbukti dengan ketaatan terhadap aturan yang ada di Puskesmas. Selain itu, pegawai Puskesmas Jatiwangi berhubungan baik terhadap sesama rekan kerja dan juga menghargai kinerjanya. Adaptif. Dari yang saya amati,
Untuk menginput data pasien di aplikasi ePUS, sudah dilakukan sosialisasi kepada perwakilan pegawai di setiap ruangannya, yang sebelumnya hanya dilakukan satu pegawai saja, sehingga saat ini dapat mempercepat penginputan data. Kemudian yang terakhir, kolaboratif. Dari yang saya amati, ada beberapa profesi yang bekerja satu sama lain untuk memberikan pelayanan terbaik dalam menyembuhkan pasien, misalnya dokter dan perawat saling membantu dalam merawat pasien sehingga dapat meningkatkan kinerja yang optimal sesuai dengan yang diharapkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan core value ASN berakhlak yang ada di lingkungan RSUD Cideres. Poin pertama yaitu berorientasi pelayanan. Nah, di RSUD Cideres sendiri ini sudah mempunyai aplikasi untuk pendaftaran online namanya RSC Online. Ini bertujuan untuk mempermudah pasien yang akan berobat ke RSUD Cideres. Selain itu, ini juga aplikasi pendaftaran online juga merupakan inovasi dari RSUD Cideres untuk menjawab segala kebutuhan masyarakat mengenai pelayanan yang ada di RSUD Cideres. Nilai yang kedua yaitu akuntabel. Akuntabel yang diterapkan di RSUD Cideres yaitu dengan seluruh karyawan datang tepat waktu sesuai jadwal yang telah ditentukan kemudian melakukan absen. Yang ketiga yaitu kompeten. RSUD Cideres ini sudah terakreditasi paripurna. Sebagai karyawan RSUD Cideres harus mampu melakukan segala kegiatan sesuai dengan standar operasional prosedur. Kemudian seluruh karyawannya dituntut harus terus mengembangkan kompetensinya dengan cara mengikuti pelatihan-pelatihan baik di dalam rumah sakit atau in-house training maupun di luar rumah sakit. Kemudian ada nilai harmonis. Harmonis di sini yaitu seluruh karyawan saling bahu-membahu, peduli terhadap sesama karyawan tanpa memandang latar belakang karyawan tersebut. Kemudian di RSUD Cideres sesekali suka melakukan kegiatan keluar dari RSUD Cideres seperti gathering yang dilakukan oleh seluruh karyawan RSUD Cideres secara bergantian. Kemudian ada yang nilai yang kelima yaitu loyal. Di sini di RSUD Cideres kita melakukan apel pagi setiap hari dan tak lupa kami juga selalu menjaga nama baik instansi yaitu RSUD Cideres. Yang keenam ada nilai adaptif. Sebagai karyawan RSUD Cideres, kita harus mampu ditempatkan di mana saja sesuai jabatannya ya atau sesuai dengan profesinya. Contohnya saya sebagai asisten apoteker harus mampu dan dan dapat ditempatkan di apotek rawat jalan, apotek rawat inap, di depo IGD, depo OK maupun depo ICU. Nah, yang terakhir yaitu ada nilai kolaboratif. Seluruh karyawan RSUD Cideres saling bekerja sama untuk memberikan pelayanan. Contoh ya untuk pelayanan pasien rawat jalan dimulai dari pendaftaran pasien hingga terakhir pasien mendapatkan obat di instalasi farmasi. Itu seluruh karyawan harus saling bekerja sama supaya terciptanya pelayanan yang cepat dan tepat. Kemudian selain itu harus mampu berhubungan dengan instansi lain seperti dinas kesehatan, puskesmas maupun rumah sakit lain. Mungkin itu ya core value ASN berakhlak di RSUD Cideres. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sangat luar biasa ya. Hampir semua institusi pelayanan sudah menerapkan nilai berakhlak. Selanjutnya kita disuruh untuk melakukan pemilihan dari beberapa tempat yang telah mengimplementasikan nilai berakhlak dan dari beberapa pilihan kita harus memilih satu tempat yang menurut kelompok kita menjadi tempat yang lebih bisa untuk mengimplementasikan nilai berakhlak tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada seluruh institusi pelayanan. Kami di sini tidak untuk membanding-bandingkan atau merendahkan atau menjatuhkan satu sama lain. Namun, menurut pandangan dari kelompok kami terkait
materi yang telah diberikan dan video atau ilmu yang telah di-share dari para media suara pada pelatihan dasar CPNS kita, kelompok kami memilih tempat kerjanya adalah ini dia. Iya, sekali lagi saya disclaimer bahwa keputusan ini diambil atas musyawarah kelompok tanpa ada niatan untuk menjelekkan atau menjatuhkan institusi lain, karena bagi kami institusi-institusi yang telah dijabarkan itu sudah sangat luar biasa. Mereka sudah mengimplementasikan nilai berakhlak di tempatnya masing-masing. Namun pilihan kita yang itu dia sudah kita tentukan, dan mudah-mudahan tempat-tempat lain atau institusi pemerintah penyelenggara lain yang belum sepenuhnya mengimplementasikan nilai berakhlak segera untuk mengimplementasikan, agar kita semua sebagai aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah dapat menjadi satu kesatuan yang solid, yang sama-sama punya tujuan visi misi yang sama, yaitu mengimplementasikan nilai berakhlak. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya undur diri. Calon pemimpin akan kembali pada materi selanjutnya. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.